Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur saat ini sudah mencapai 25%. Progres rata-rata pembangunan fisik di sana sekarang kita 25%, kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kementerian PUPR, kata Basuki, membangun sejumlah infrastruktur di IKN termasuk yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan, seperti kantor presiden, istana presiden, kantor untuk 4 menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan infrastruktur lainnya. Sejauh ini, kata Basuki, Kementerian PUPR menerapkan sistem pengawasan pencapaian pembangunan yang memadai dengan menggunakan teknologi informatika agar realisasi pembangunan sesuai dengan rencana. Kalau ini dulu hasil sayembara yang namanya negara rimba Nusa, yang sekarang jadi apa? Sekarang sudah kayak gini, seperti pembangunan istana. Di titik yang sama kita pakai drone, jadinya sudah begitu, kata Basuki, sembari menunjukkan deskripsi realisasi pembangunan IKN dan peta peluang. Dengan pencapaian pembangunan tersebut, Basuki optimis pada Agustus 2024 pemerintah dapat menggelar acara di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan rencana semula. Pemerintah berencana menggelar upacara peringatan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara pada Agustus 2024 mendatang. Basuki menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan dirinya untuk merinci peta IKN sehingga investor yang hendak membangun perumahan maupun fasilitas pendukung lainnya di IKN dapat dipetakan. Peta terperinci mengenai IKN akan mendeskripsikan lokasi hunian rumah, hunian vertikal, hutan kota, jalur hijau, komersial, olahraga, perkantoran, pemerintah, pendidikan, peribadatan, fasilitas kesehatan, hingga taman. Dengan rincian tersebut, investor potensial dapat memetakan letak fasilitas atau hunian yang akan mereka bangun. Kementerian PUPR juga sudah menempatkan letak pembangunan dari para investor yang sudah mengajukan komitmen melalui LOL atau Letter of Intent. Jadi ini ada tempat komersial, yang berwarna kuning itu permukiman dan komersial, yang biru-biru ini perkantoran. Jadi tujuannya itu beliau atau presiden mengecek nanti setelah lebaran, beliau mudah-mudahan akan ke sana, kata Basuki. Adapun Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan sampai saat ini telah menerima 167 dokumen komitmen awal atau letter of intent untuk investasi di ibu kota baru. Investor tersebut berasal dari dalam negeri dan 16 negara asing. Bambang menyatakan dari jumlah itu masih perlu dilakukan proses penyeleksian. Terlebih, investor juga perlu melakukan studi kelayakan untuk dapat menanamkan modalnya di IKN. Kami menerima cukup banyak letter of interest, 167 letter of interest dari sekitar 16 negara, 50% dari domestik dan 50% lainnya dari asing. Kami dalam proses untuk seleksi mana saja yang sesuai dan serius dalam mengajukan permohonan untuk membangun IKN Nusantara, katanya dalam rapat pendapat di Komisi 2 DPR. Investor yang berminat tersebut terdiri dari berbagai bidang seperti perumahan, rumah sakit, hingga pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bambang menyebut pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berjalan sesuai dengan jadwal. Sebelumnya pada 30 Maret lalu terdapat 2 investor nasional baru yang telah mendapatkan letter of process atau surat izin prakarsa proyek dari otorita IKN untuk membangun hunian aparat sipil di IKN Nusantara, yakni konsorsium PT Perintis Trinity Property dan PT Nindya Karya. Konsorsium Trinity menanamkan modal 1,8 triliun untuk mengerjakan 7 tower dan Nindya Karya mengucurkan investasi 1,42 triliun untuk membangun 8 tower. Konsorsium Trinity dan Nindya Karya telah mendapat SIPP dari otorita IKN
untuk membangun hunian ASN bersama dengan 3 investor sebelumnya. Skema bisnis untuk kedua investor tersebut adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dengan ada tambahan 2 investor yang membangun hunian ASN, diyakini dapat mempercepat pembangunan Nusantara sehingga tahun depan ASN dapat mulai pindah. 3 investor sebelumnya yang mendapat SIPP adalah PT Summarecon Agung Tbk, Konsorsium Nusantara, dan Korean Land and Housing Corporation. Para investor tersebut ditargetkan dapat menuntaskan pekerjaannya pada 2024 nanti. Kebutuhan hunian ASN sendiri sampai 2024 harus bisa menampung sekitar 16.990 orang dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Maka dari itu peluang investasi di hunian ASN masih sangat terbuka.